Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing 2. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan yaitu di audit untuk siklus pengeluaran. Ya. Dalam audit siklus pengeluaran, jadi ada beberapa sub pokok bahasan. Jadi yang nanti akan saya sampaikan di sini yaitu terkait dengan di konsep dari siklus pengeluaran. Pada intinya adalah di deskripsi dari siklus pengeluaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pengendalian di dalam pembelian terkait dengan di siklus pengeluaran, kemudian untuk pengendalian pengeluaran serta pengujian untuk di saldo hutang. Dengan tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami terkait dengan di konsep dasar untuk mengaudit siklus pengeluaran. Maka untuk yang pertama kali, jadi di dalam kaitannya di deskripsi untuk siklus pengeluaran itu. Apa sih sebenarnya siklus pengeluaran itu? Atau expenditure cycle. Ya, jadi expenditure cycle itu merupakan siklus transaksi yang berhubungan dengan transaksi atas kegiatan operasional. Kegiatan operasional di mana? Kegiatan operasional perusahaan yang mengakibatkan pengeluaran kas. Nah, itu di siklus pengeluaran. Jadi, siklus transaksi yang terkait yang berhubungan dengan transaksi atas kegiatan operasional perusahaan yang mengakibatkan pengeluaran kas. Jadi, jika transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas itu bukan transaksi rutin atau kegiatan operasional perusahaan, maka itu bukan kategori dari siklus pengeluaran yang dibahas di sini. Yaitu di siklus pengeluaran. Jadi, sistem informasi akuntansi di dalam siklus pengeluaran itu ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu di sistem pembelian itu sendiri. Jadi sistem pembelian itu berhubungan dengan prosedur untuk permintaan pembelian itu sendiri. Kemudian ada prosedur order pembelian, ada prosedur penerimaan barang, ada prosedur penyimpanan barang, prosedur pembuatan bukti kas keluar, serta prosedur untuk pencatatan utang. Itu di dalam siklus pengeluaran. Kemudian di sistem pengeluaran kas itu sendiri ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembayaran bukti kas keluar. Yang kedua ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Itu di sistem pengeluaran kas. Pengeluaran. Lalu jenis dari siklus pengeluaran itu apa saja? Jadi jenis dari siklus pengeluaran itu yang terdiri atas aktivitas yang terkait dengan perolehan dan pembayaran atas barang dan jasa. Itu di siklus pengeluaran. Jadi jenis siklus pengeluaran itu ada transaksi pembelian, ada transaksi pengeluaran kas. Dilihat dari jenis transaksi tersebut, maka akun-akun yang terkait di dalam siklus pengeluaran itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu akun yang di debit dan akun yang di kredit. Akun yang di debit apa? Jadi akun yang di debit itu bisa berupa persediaan barang dagangan, persediaan bahan baku, kemudian bisa juga untuk di pembelian, bisa juga kaitannya di perskot biaya, ataupun aktiva tetap dan aktiva lainnya. Sedangkan untuk di akun yang terkait yang masuk dalam kategori kelompok kreditnya itu ada akun utang usaha, akun kas, akun diskon pembelian, kemudian ada akun untuk retur pembelian.
Lalu transaksi dan saldo rekeningnya bagaimana? Nah, jadi transaksi dan saldo rekening di dalam siklus pengeluaran ya. Yang pertama terkait dengan di pembelian persediaan. Maka saldo rekeningnya adalah jadi terkait dengan di debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah utang dagang atau kas. Nah, kemudian ada transaksi lagi pelunasan utang. Maka akun yang didebit itu adalah utang dagang dan akun yang dikredit itu ada kas. Kemudian ada biaya pemeliharaan gedung. Akun yang didebit adalah biaya administrasi dan umum, kreditnya adalah kas ataupun utang lain-lain. Dan perlu diperhatikan di dalam transaksi dan saldo rekening di sini. Jadi dalam pembahasan audit untuk siklus pengeluaran ini, itu adalah fokus pembahasannya adalah audit atas transaksi pembelian persediaan. Ini tidak berarti bahwa transaksi yang lain tidak perlu diaudit, ya, bukan berarti transaksi selain yang untuk di pembelian persediaan itu tidak perlu diaudit, itu tidak. Tetap, tapi yang dibahas di sini adalah terkait dengan di pembelian persediaan. Jadi dapat digambarkan, jadi dari ilustrasi tadi untuk transaksi di dalam siklus pengeluaran itu, ya, siklus pengeluaran. Jadi debitnya itu ada persediaan barang dagangan, ya, ataupun bahan baku, ya, pembelian, uang muka biaya ataupun macam-macam biaya. Kemudian bisa berupa utang dagang, ya, di mana kreditnya itu ada kas, ya, ada potongan pembelian, ada retur pembelian. Ya, itu tinggal kira-kira pembelian barang dan jasa itu kemudian untuk pembayarannya seperti apa? Ya, dibayar berupa utang ataupun retur. Ya. Lalu apa tujuan dari audit untuk siklus pengeluaran itu? Jadi tujuan dari audit untuk siklus pengeluaran itu seperti hanya di tujuan untuk audit di siklus pendapatan itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah di eksistensi or occurrence, ya. Kemudian kaitannya dengan di competence, ya, rec and obligation, valuation or allocation, dan presentation and disclosure. Ya, jadi melihat eksistensinya dan keterjadian atau keterjadian dari aktivitas dari siklus pengeluaran tersebut. Ya, kemudian kelengkapan hak dan kewajiban, nilai dan alokasi, kemudian penyajian dan pengungkapan. Itu adalah tujuan dari siklus, ya, pengeluaran. Nah, secara umum. Jadi untuk audit. Lalu tujuan audit khususnya apa? Jadi ada tujuan audit, ya. Tujuan audit untuk siklus pengeluaran itu adalah pada intinya untuk semua audit adalah menguji kewajaran asersi manajemen. Asersi manajemen atas apa? Jadi menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening di dalam siklus pengeluaran. Makanya kategori dari asersi manajemen yang diuji, ya, itu tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah di eksistensi atau terjadinya, kemudian yang kedua terkait dengan kelengkapan, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban, dan yang keempat adalah penilaian atau alokasi, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Itu untuk bagaimana setiap transaksi itu dikatakan wajar, ya, atau mungkin dengan catatan tertentu, ya, menguji kewajarannya untuk tujuan dari audit itu. Maka langkah untuk perencanaan audit yang perlu dilakukan, jadi Anda sebagai auditor itu yang pertama melakukan pemahaman terhadap bisnis dan industri klien. Jadi pada saat Anda mendapatkan tugas mengaudit, ya, atau meneliti, atau Anda diberikan kewenangan untuk mengaudit, jadi langkah pertama adalah Anda perlu menelaah, memahami kegiatan bisnis yang dilakukan oleh klien.
bisnisnya itu bergerak di bidang apa, ya. Kemudian seperti apa kegiatannya yang harus ada, kan itu. Jadi setelah Anda memahami di lingkup kegiatan bisnis klien, ya, kemudian Anda baru menentukan tingkat materialitas. Jadi tingkat materialitasnya seperti apa? Jadi dikatakan material itu apabila penyajian datanya itu mempengaruhi terkait dengan di pengambilan keputusan. Itu material. Kemudian yang ketiga itu langkah perencanaannya setelah menentukan materialitas adalah menentukan risiko bawaan. Jadi risiko bawaan di sini adalah segala risiko yang kemungkinan, ya, bisa terjadi secara umum. Ya, jadi kalau misal transaksinya banyak, ya, kebanyakan orang itu seperti apa, kan gitu. Kemudian yang keempat barulah untuk melakukan prosedur analitis, ya, prosedur analitis. Jadi di dalam pemahaman untuk bisnis dan industri klien, ya, klien itu kita perlu memahami, ya, tingkat perputaran persediaan. Ya, bagaimana sih mengetahui tingkat perputaran persediaan sebuah industri? Selain itu juga tingkat perputaran utang usaha. Ya, utang usaha. Jadi akan berbeda. Jadi industri yang mungkin, ya, yang memproduksi sebuah barang atau menjual beli, ya, itu mungkin tingkat perputaran persediaannya bisa cepat ataupun bisa lambat. Ataupun misalnya industri yang mungkin, ya, aktivitasnya itu berupa jasa, ya, berarti utangnya, ya, akan mungkin semakin meningkat, ya, perputaran utangnya seperti apa, cepat ataupun lambat, kan itu. Jadi terkait dengan di materialitas itu sendiri adalah risiko salah saji material yang tinggi. Jadi alokasi ke akun, ya, di dalam sebuah laporan itu harus mempertimbangkan tipe bisnisnya. Jadi pentingnya likuiditas, biaya penyelidikan kesalahan, kan itu. Jadi itu di materialitas. Risiko bawaan itu sendiri itu merupakan faktor umum yang mendorong, ya, bagi manajemen untuk melakukan salah saji di dalam siklus pengeluaran. Seperti apa? Contohnya karena adanya tekanan untuk, ya, mengurang sajikan biaya misalnya. Jadi ditekan supaya apa? Biaya itu tidak ditampilkan semuanya atau totalnya. Tekanan untuk mengurang sajikan utang, nah itu. Kerentanan harga bahan baku dan produk, ataupun risiko kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Itu risiko bawaan, ya. Selain itu juga, ya, volume transaksi yang tinggi itu juga menjadi bagian dari faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan atau terjadi sebuah salah saji. Pembelian dan pembayaran yang tidak sah itu juga mendorong, ya. Penggelapan aktiva yang dibeli itu juga mendorong terjadinya sebuah salah saji. Pembayaran double atas faktur pembelian ataupun isu akuntansi yang tidak jelas. Seperti apa? Perlakuan biaya reparasi dan pemeliharaan. Klasifikasi sewa sebagai operating atau kapitalis. Dan itu di siklus untuk pengeluaran dalam hal risiko bawaan. Terkait dengan di risiko di dalam prosedur analitiknya adalah pengujian analitis yang dipakai untuk meneliti akun siklus pengeluaran yang mengandung salah saji. Dan itu yang mengandung salah saji. Jadi prosedur analisis siklus pengeluaran yang dilakukan, ya, misalnya hari perputaran utang usaha. Ya, kita hitung nisbah harga pokok penjualan untuk utang usaha, prosentase utang usaha terhadap total aktiva. Kemudian ada rasio lancar, ada rasio cepat. Itu di prosedur analitis, ya. Yang selanjutnya, lalu bagaimana untuk perancangan program audit
ya dalam kaitannya pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran. Ya. Untuk materi perancangan program audit ya untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran, silakan Anda lebih detail dibaca di dalam buku. Ya. Dan juga Anda bisa untuk melihat di video saya berikutnya terkait dengan di perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran. Ya, mungkin itu ya sedikit ya cukup singkat terkait dengan di gambaran audit siklus pengeluaran terkait dengan di deskripsi ataupun konsep dari siklus pengeluaran itu sendiri. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama dan memberikan pemahaman ya untuk kita semua dalam memahami ya yaitu di audit pada siklus pengeluaran. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.